Langkah kedua, mari kita hancurkan fantasi-fantasi kita tentang anak. Aku punya skenario yang telah diedit dengan sempurna. Para pemerannya sudah dipilih, demikian juga sutradaranya. Panggung sudah siap dan lampu pun menyala. Pertunjukan segera dimulai, lalu kau datang dan semuanya berhenti. Kau tidak ingin tampil dalam film yang aku buat. Kau menolak peran yang kutetapkan, kau merobek kostum dan topengnya, kau merusak panggung dan adegannya. Kau membakar mimpi-mimpiku akan penghargaan dan kejayaan. Dengan bersikeras menjadi dirimu sendiri, aku dipaksa melakukan hal-hal yang tak terbayangkan. Aku harus menggila semua harapan dan merusak semua fantasiku. Alih-alih menulis naskah sempurna untukmu dan membayangkan masa depan yang sempurna untuk kehidupanmu dan memimpikan pencapaian-pencapaian sempurna untukmu, kubakar semua itu menjadi abu. Dan karenanya sesuatu yang tak terduga menjelma. Kuselamatkan sesuatu yang bahkan tak ku tahu telah hilang, yaitu jiwaku sendiri. Jadi di sini diibaratkan kita para orang tua itu seperti pembuat film yang sempurna, menyiapkan berbagai skenario itu ya, yang terus-menerus diproses praproduksi, skenario, memilih akhir kisah itu secara terus-menerus. Nah, di sini dan ada film-film atau skenario-skenario yang mengurungkan kita dari fantasi dan menghalangi kemampuan kita untuk berinteraksi dengan anak-anak. Sebagaimana sejatinya mereka. Nah, skenario ini mau tidak mau berujung pada ekspektasi yang hancur karena filmnya nggak pernah dibuat. Oke, teman-teman di sini kita perlu merefleksikan lagi gitu. Dengan fantasi-fantasi kita tentang anak, saya pengen anak itu seperti ini, seperti itu, fantasi dan bayangan kita. Mari kita coba melihat secara realita gitu. Apakah dulu kita waktu kecil itu sangat terbebani dengan fantasi-fantasi tersebut sehingga sulit kita untuk terlepas dari fantasi-fantasi itu. Nah, kita masuk ke jenis-jenis orang tua, masuk ke tahap kedua dari pola-pola disfungsional menuju pilihan berkesadaran. Pasti lelah ya, di sini aku lelah berputar denganmu, anakku, sungguh menyakitkan, ku tak mampu meraih hatimu dan upaya terus saja melesat dari sasaran. Aku tak tahu apa yang salah, yang ku tahu aku ingin melakukan semuanya dengan benar, namun ada saja yang menghalangiku. Dan itu melahirkan palung yang sangat lebar di antara kita. Sangat dalam dan menyakitkan. Ia melukai kita berdua. Besar harapanku dapat melebur keterpisahan kita itu dan menciptakan ikatan yang dalam yang akan membuat kita berdua terpesona. Kita masuk ke tahap-tahap menghancurkan fungsi disfungsional. Langkah ketujuh adalah menemukan dua saya dalam diri kita. Jadi maksudnya menemukan dua saya dalam diri kita itu bagaimana aku bisa berharap terhubung denganmu, bagaimana kita bisa berharap terhubung dengan anak saat saya seorang ibu itu terputus dari diri sendiri. Bahkan sebagai seorang ibu tuh nggak tahu siapa diriku sendiri, tidak memahami esensi diriku, tidak mendapatkan kembali jati diri gitu ya, dan tidak memiliki rasa hormat dengan jati dirinya dan masih terlalu banyak luka-luka sehingga tidak bisa tersambung denganmu secara utuh. Sebelum kita masuk ke anak, kita perlu membangun koneksi dengan diri kita. Kita perlu menemukan diri kita, sekarang yang dewasa dengan diri kita yang anak-anak, kita sambung koneksinya. Maka kalau belum tersambung, ya wajar, kita akan kesulitan membuat koneksi dengan anak-anak. Dan langkah yang ke-8, mengendalikan ego atau keinginan kita, gitu ya. Contohnya seperti apa nih? Ketika teman-teman ketemu dengan perilaku anak-anak yang bikin kesel semuanya, seperti kita lebih dominan misalnya berteriak, menjerit, menyupai anak, menyalahkan, mengecam, menarik diri, menolak anak atau kita silent treatment dengan anak-anak,
tetap rasa takut, mengucilkan diri, dan menolak untuk berbicara itu. Nah, ini berarti ada ego gitu. Kenapa sih, ego ini ketika mudah bagi kita untuk marah kepada ego karena menimbulkan begitu banyak malapetaka dalam hidup, kita harus paham bahwa ego itu tidak untuk disalahkan. Sekali lagi intinya bukanlah tentang menyalahkan diri sendiri atau orang lain, melainkan tentang memahami mengapa ego dalam diri kita ini muncul dan mengapa ia bertindak sebagaimana dia telah bertindak. Kenapa ya ego marah dan menjerit yang kita pengen didengarkan itu muncul dan kenapa dia jadi monster yang seperti itu gitu untuk menegaskan bahwa aku ingin didengarkan dengan cara berteriak dan menjerit. Kenapa itu muncul? Nggak masalah di dalam diri kita ada ego, tapi kenapa dia muncul dan bersikap seperti itu? Kita perlu tahu alasannya. Nah, pernah nggak kita mendengar respon namanya 3L di tubuh ketika amigdalanya sedang terlalu aktif, banyak menyimpan respon takut dan cemas. Saat stres juga gitu. Jadi fight, flight, dan freeze. Kita melawan, balik gitu kan. Kita kabur, menyerah, atau kita ngeblank ketika menghadapi situasi dan kondisi itu. Nah, terus ego, di sini kata Dr. Sefali, ego impostor itu ada 5. Sehingga kita bisa mendeteksi kita ini sebagai orang tua seperti apa ya. Egonya ada 5. Yang pertama ada petarung atau fighter. Pemecah masalah atau fixer, pura-pura partner, passive freezer, dan penghindar fleers. Itu tentu beda-beda. Nah, kita akan mulai dengan kategori pertama, yaitu petarung atau fighters. Udah 10 menit belum? Oke. Fighter. Saat kita terpancing dengan anak-anak, apakah kita mudah menjerit, berteriak dengan serentetan perintah, terus mengancam, menghukum, membentak, dan menyumpahi? Kalau seperti itu, masuk ke dalam kategori orang tua yang petarung atau fighter. Nah, senjata emosional utamanya bagi petarung atau orang tua yang fighter ini mengatasi rasa takutnya dengan kemarahan itu. Jadi mereka berpikir bahwa dengan topeng ego kemarahan dipasang di pura-pura marah agar bisa mengendalikan orang lain dengan cara-cara tadi berteriak, menjerit, memberi hukuman, dan lain-lain. Karena membuat mereka merasa berkuasa dan bisa mengendalikan orang lain, merasa kuat. Dan biasanya mereka belajar dulu waktu mereka merasa fase anak-anak itu sangat jarang didengarkan dan divalidasi. Jadi mereka harus pakai topeng pengendali yang marah, seorang pengendali yang marah gitu kan. Nah, orang tua yang memiliki sifat lebih maskulin dan dominan cenderung paling mudah menggunakan topeng ini. Tuh, nah. Petarung atau fighter ini dibagi menjadi beberapa jenis lagi nih. Pertama, penegak hukum. Nah, saat dipicu oleh anak-anak, ini mengatakan atau mengucapkan kata-kata seperti, karena aku bilang begitu ya begitu, harus diikutin. Di rumah ini harus ikut aturanku. Dan kalau kamu nggak suka, silahkan pergi. Nah, kalau jika seperti itu kita di rumah, maka kita pakai topeng penegak hukum. Nah, orang tua yang memiliki merasa punya kekuasaan yang penuh di rumah. Ya, ibaratnya bikin tirani kecil-kecilan. Nah, mereka tidak hadir di dekat anak-anaknya secara fisik maupun psikologis dan dipanggil hanya untuk menegakkan hukum, ketertiban, memastikan aturan diikuti dan hukum ditaati. Pokoknya dia pengen jadi penegak hukum lah.